lagi dah. Masih jauh. Gue lagi mikirin soal ya karena besar di organisasi, jadi ya banyak pikiran juga dengan politik. Lanjutin yang kemarin soal Partai Demokrat dengan Muldoko. Sebenarnya tadi gue pikir gue udah malas ngikutin mereka gitu, udah selesai lah itu gitu. Ternyata enggak kan, lanjut. Yang gue menarik adalah si Muldoko itu tidak mau melanjutkan. Yang gue menarik tuh di situ gitu. Tapi ternyata yang mau melanjutkan masalah ini bukan Muldokonya, tapi malah Partai Demokratnya gitu. Menurut gue yang dilakukan oleh Partai Demokrat blunder sih. Yang dilakukan oleh Demokrat dengan memecat 7 kalau gue nggak salah 7 kadernya itu adalah blunder besar. Karena mereka adalah kader yang punya suara gitu, kader yang punya basis massa di dalam partai. Ya proses pecat memecat di dalam satu organisasi itu biasa lah. Temen gue juga pernah dipecat gitu. Tapi kalau dia tidak punya basis massa yang kuat tapi berpengaruh buruk terhadap partai, dipecat sih nggak apa-apa gitu. Tapi memang kecuali ya kalau dia punya basis massa ya repot ya. Gue ngambil contoh tuh kayak mohon maaf kayak Ruhut Sitompul gitu kan. Dia berseberangan dengan Demokrat sampai dia dinonaktifkan. Kemudian dia nggak, setahu gue dia nggak dipecat, tapi dia keluar dari Demokrat akhirnya karena dinonaktifkan dan tidak difungsikan lagi gitu. Ruhut memang punya duit, tapi basis masanya tidak terlalu kuat menurut gue ya. Wajar lah dia ditarik fungsinya dari Demokrat gitu, dinonaktifkan, apalagi dia bertentangan dengan kebijakan partai waktu itu kan. Tapi yang ini 7 orang ini tuh punya basis massa dan punya modal juga gitu. Ya menurut gua sih adalah sebuah blunder lah dari Demokrat untuk memecat mereka. Harusnya dicari solusinya untuk bisa mendekatkan mereka sebenarnya. Di sini sih kelihatan banget ya bahwa perlindungan terhadap Agus Harimurti Yudhoyono sangat kuat gitu. Ya gimana? Makanya komplain terhadap ketua umum juga jadi besar. Pergerakan kader juga jadi kacau nih gitu. Rencananya kan minggu ini ya, akhir minggu ini tuh akan ada kongres luar biasa gitu, KLB. Nah, apakah itu akan terjadi atau tidak? Dan apakah itu akan berpengaruh terhadap Partai Demokrat ya kita nggak tahu gitu.
Karena gue yakin dan gue hampir yakin 90% yakin kalaupun KLB terjadi, maka versi dari yang sedang berkuasa sekarang di Partai Demokrat akan menyatakan bahwa KLB itu cacat hukum. KLB itu cacat hukum dan tidak mewakili suara partai, segala macem lah. Kalaupun nanti akan berprogres ke ranah hukum, ke pengadilan dan segala macem, mereka akan memperjuangkan mati-matian di situ. Gue hampir yakin itu yang akan terjadi lah. Gue nggak yakin kalau KLB ini akan muncul dan klan, ya kita bicara klan ya, klan Cikeas akan bertempur di dalam KLB. Gue nggak yakin. Gue nggak yakin klan Cikeas akan bertempur di dalam kongres luar biasa ini, karena untuk bertempur di dalam kongres luar biasa akan membutuhkan effort yang sangat besar untuk memenangkan suara partai, suara internalnya, gitu. Nah, masalahnya adalah apakah mesin ya kasarnya sih ya, semua juga udah pada tahu gitu, bahwa di setiap kongres itu ada duit. Untuk menjadi ketum itu ada harganya gitu. Apakah dengan menjadi ketum itu dia sanggup membayar pemegang suara, pemilik suara? Gue nggak tahu anggaran dasar, anggaran rumah tangganya Demokrat seperti apa gitu. Yang punya suara itu siapa? Apakah suara itu ditentukan di dalam kongres siapa yang berhak, atau dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya sudah diatur? Karena ada yang sudah mengatur bahwa dalam kongres yang berwenang tuh hanya DPW gitu, atau hanya DPC tingkat 1 gitu. Jadi sedangkan kalau bicara levelnya sampai DPC gitu, harganya besar itu yang harus dikeluarkan, nggak akan kuat ya. Hampir yakin sih akan terjadi pertarungan di pengadilan. Nah, cuma ya kalau ngelihat informasi yang beredar, ya kayak yang gue bilang sebelumnya aja gitu. Ini kan pertanyaannya adalah, kalau Demokrat pun maksudnya gini, kalau klan Cikeas kalah gitu, yang Demokrat Perjuangan lah, kita nyebutnya Demokrat Perjuangan aja. Kalau Demokrat Perjuangan menang, maka siapa yang akan menjadi tokohnya gitu? Gue pernah bilang bahwa hampir semua partai di Indonesia itu tergantung dengan satu tokoh gitu, dengan satu sosok gitu. Partai itu benar-benar ketokohan gitu, tidak independen. Partai yang bisa independen itu justru nggak banyak gitu. Paling terlihat ya Golkar gitu kan. Jadi apakah Golkar yang akan menjadi apakah Demokrat akan seperti Golkar? Gua rasa susah kalau nggak ada tokohnya. Jadi siapapun yang menang nanti, yang menjadi ketua akan tidak menarik sebenarnya sih kalau gue bilang di masyarakat ya. Gitu. Jadi prediksi gue yang pertama adalah akan ada bantahan dari Cikeas, dari klan Cikeas, dan kemudian akan bertarung di dalam pengadilan gitu. Gua
90% yakin bahwa Clan Cikeas tidak akan muncul di dalam kongres luar biasa. Mudah-mudahan gue benar, nama juga prediksi ya kan. Yang kedua nih, kalaupun yang perjuangan kongres luar biasa tetap dilakukan oleh yang klan perjuangan lah, kita sebut klan perjuangan itu, Demokrat Perjuangan, yang akan maju menjadi ketua partai siapa? Gua hampir yakin bukan Muldoko. Kenapa? Pak Muldoko gua rasa sih udah jadi kecewa ya dengan isu yang sudah berkembang ini. Dia jadi kecewa gitu, dan dia jadi tidak menarik lagi untuk, tadinya kan dia mau main cantik nih untuk masuk menjadi ketua partai gitu. Ternyata dibuka secara umum kan jadi kesannya tidak menarik. Nah ini yang jadinya repot gitu kan. Tidak menarik lah jadinya, kalau tidak cantik jadi yang ngeliatnya kalau Muldoko yang maju sih, yang masuk sih. Cuma yang, nah ada satu nama yang gua tuh agak sedikit kecewa ya kalau nama itu muncul ya, yaitu Anas Urbaningrum. Ini orang walaupun sudah dikeluarkan dari partai gitu, tapi ingin kembali lagi mengontrol partai ini ya. Kenapa? Karena mungkin dia salah satu pendiri partai gitu kan dulunya. Tapi dengan kasusnya dia, dan dia sudah diturunkan dari ketua umum waktu itu, walaupun kata Johnny Allen dia dikudeta, menurut gue sih itu bukan kudeta gitu. Itu memang sesuatu yang harus dilakukan oleh partai, bahwa kalau ketua umumnya tersangkut masalah hukum harus dinonaktifkan. Itu hal yang benar gitu. Itu bukan kudeta yang dilakukan SBY, itu bukan gitu. Bukan karena SBY sebagai presiden maka dia mengkudeta, enggak gitu. Tapi karena partainya SBY, ketua umumnya sudah melanggar hukum. Jadi haruslah dalam etika moral dan kewajiban partai bangsa ini ya, yang melawan hukum ya harus tidak boleh menjabat sebagai ketua umum partai gitu. Nah, akan menjadi aneh kalau untuk KLB besok akan menjadi aneh kalau Anas Urbaningrum menjadi ketua umumnya lagi gitu. Wah, hancur banget dong nih partai menurut gua ya. Image-nya akan rusak gitu. Kecewa sih, maksudnya pasti tidak makin jelek lah, makin gampang dihancurkan lagi tuh si Anas Urbaningrum. Gua hampir yakin bukan dia gitu. Cuman siapa yang akan naik nih? Siapa yang akan disodorkan naik menjadi ketua umum Demokrat? agak ini sih, agak belum kebaca tuh siapa tuh yang akan mau dinaikkan jadi ketua umum Demokrat. Gue yakin akan ada satu atau dua nama kejutan lah yang di luar prediksi terus masuk dalam kontestasi Demokrat ini. Nah, prediksi gue yang ketiga adalah, kalaupun KLB ini dilakukan, siapapun ketua umumnya siapapun ketua umum yang diputuskan dalam kongres luar biasa ini, gue hampir yakin 99% Demokrat akan mendukung pemerintahan Jokowi. Dia akan berubah balik arah bahwa Demokrat akan mendukung pemerintahan Jokowi. 99% gue yakin. Polanya seperti itu, ya kan?
PAN kayak begitu, yang dulu-dulu lah kayak begitu, Golkar begitu. Jadi gue hampir yakin lah siapapun ketua umum Demokrat nanti akan mendukung Jokowi gitu, dan akan mendukung pemerintah gitu. Jadi sebenarnya sekarang tinggal dilihat aja sih siapa yang akan menjadi ketua umumnya. Beberapa nama-nama besar di Demokrat menarik sih untuk dinaikkan ya. Kalau nama dari luar Demokrat tuh ya itu tadi yang gue bilang, kalau Muldoko kayaknya agak sedikit jadinya tidak menarik lagi gitu. Seperti itu sih prediksinya ya soal kongres luar biasa. Cuma balik lagi, seharusnya apa yang dilakukan oleh ketua umum dan ketua majelis tinggi untuk hal ini, ya menurut gua sih harusnya mereka merangkul ya 7 orang itu mengkondisikan partai seperti saat ini, dan lebih berjuang untuk menyuarakan aspirasi rakyat dengan baik gitu, dengan benar. Jangan curhat modelnya. Harusnya yang mengajukan suara-suara aspirasi rakyat ini jangan lagi Pak SBY gitu. Karena nanti kesannya Pak SBY jadi lebay terus gitu, terus jadi curhat dong Pak, gitu kan jadinya nggak enak gitu, nggak elegan gitu. Beberapa suara-suara di Jakarta ataupun di daerah dibunyikan supaya Demokrat ini makin terlihat dekat dengan rakyat gitu. Itu yang mungkin mesti dilakukan oleh Demokrat ya, supaya dia bisa mengambil lagi hati rakyat. Kalau dia bisa dapetin lagi kepercayaan rakyat, maka di partai bisa berkembang maju. Kalau terlalu terkunci dengan satu sosok ini ya jadinya repot juga sih. Mungkin cobalah dibuat untuk lebih jadi partai yang lebih modern gitu kan. Karena kalau ya yang gue jadi penasaran juga, kalau AHY nggak jadi ketua partai terus dia ngapain ya kerjanya ya? Udah jadi mayor dia keluar buat jadi cagup DKI ternyata gagal, maju jadi presiden nggak ada yang dukung, disodorin jadi menteri nggak diambil, terus sekarang jadi ketum mau ngapain gitu? Kalau nggak jadi ketum lagi apa lagi yang mau dia kerjain tuh? Pusing ya. Ternyata punya partai segede gitu tuh, ya nggak gede-gede amat sih. Punya partai itu ternyata rumit juga. Semoga apa yang dibilang Pak Max Sopakwa terjadi kali ya, bahwa Demokrat bisa menjadi partai yang lebih modern dan terbuka gitu. Mungkin itu aja lah opini gue. Mudah-mudahan prediksi gue 3 prediksi tadi benar. Thanks.